paham-paham besar dunia. Ada apa saja ya? Wah, banyak banget. Kita mulai yuk. Liberalisme. Liberalisme merupakan salah satu paham ideologi yang seringkali dikaitkan dengan dunia barat dan kebebasan. Tapi apa sih liberalisme itu? Nah, secara etimologi, liberalisme berasal dari kata liber yang berarti bebas dan tidak terikat. Kebebasan di sini lebih kepada perilaku berpikir terhadap kehidupan yang menekankan pada nilai-nilai kemerdekaan dan hak individu. Liberalisme menganggap bahwa individu merupakan pusat dari kehidupan. Paham liberalisme ini bermula pada abad ke-18 di Prancis yang masih terdapat penggolongan masyarakat ke dalam 3 golongan. Golongan 1 diisi oleh raja dan bangsawan, golongan 2 diisi oleh tuan tanah, dan golongan 3 diisi oleh rakyat biasa yang tidak mendapatkan hak istimewa. Karena hal itulah, kaum borjuis serta rakyat biasa memberontak dan mendorong terbukanya golongan liberalisme. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang ciri dari paham liberalisme. Yang pertama, rakyat lebih dominan dibandingkan pemerintah. Yang kedua, persetujuan ada di tangan rakyat. Yang ketiga, mengedepankan kebebasan individu. Yang keempat, menjunjung 3 hak asasi manusia. Dan yang terakhir, sistem pemerintahan yang demokratis. Kemudian, tokoh-tokoh liberalis yang perlu kalian ketahui, yang pertama ada John Locke. Beliau dijuluki sebagai Father of Liberalism. Yang kedua ada J.J. Rousseau. Dan yang terakhir ada Montesquieu. Berikut adalah beberapa negara yang menganut paham liberalisme, diantaranya ada Prancis yang merupakan negara pelopor dan menyebarluaskan paham liberalisme ke berbagai negara di Eropa. Selanjutnya ada Amerika Serikat, dan sebagai contoh terakhir ada negara Australia. Paham selanjutnya adalah paham yang gak jarang disangkut pautkan dengan paham liberalisme, yaitu paham kapitalisme. Kapitalisme diartikan sebagai sistem ekonomi yang didasarkan kepemilikan pribadi atas seluruh alat produksi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Kalian tahu nggak sih, sebelum adanya ideologi kapitalisme saat ini, ada sistem ekonomi kapitalisme lama yang disebut dengan merkantilisme. Merkantilisme inilah yang membuat ideologi kapitalisme muncul. Kenapa bisa begitu ya? Jadi, di dalam merkantilisme, individu sangat dibatasi dalam bidang ekonomi dan hanya bertujuan untuk menambah kekuasaan. Sehingga, pada tahun 1977, Adam Smith menawarkan sistem ekonomi ini untuk menggantikan merkantilisme deh. Begitu teman-teman. Berikut adalah ciri-ciri dari paham kapitalisme. Yang pertama, kepemilikan aset di tangan individu. Yang kedua, pengakuan atas hak pribadi. Yang ketiga, pemerintah sebisa mungkin tidak ikut campur tangan. Yang keempat, perekonomian diatur pasar. Yang kelima, individu bebas menentukan pekerjaan yang diinginkan. Dan yang terakhir, manusia dipandang sebagai homo economicus. Nah, tokoh-tokoh yang terkait dengan kapitalisme siapa aja sih? Tokoh yang pertama adalah Adam Smith. Beliau adalah pencetus dari teori kapitalisme. Dan yang selanjutnya ada John Locke. Negara yang menganut paham kapitalisme yang pertama yaitu Inggris sebagai pencetusnya. Selanjutnya ada Amerika Serikat sebagai sistem ekonominya. Dan yang terakhir ada Belanda. Sosialisme. Kalau dengar kata sosialisme, biasanya yang terbesit di benak kita adalah tentang kemasyarakatan. Nah, benar banget nih teman-teman. Sosialisme diartikan sebagai paham yang lebih mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan bersama dibandingkan individu. Sosialisme merupakan ajaran atau paham kenegaraan dan ekonomi yang berusaha supaya harta benda, industri, dan perusahaan menjadi milik negara. Paham sosialisme lahir sebagai bentuk reaksi dari kapitalisme yang terjadi pada sekitar abad ke-19. Tepatnya pada saat negara-negara Eropa sedang berkembang dengan pesat, revolusi industri. Sistem kapitalisme yang seharusnya membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, justru memperluas penderitaan dan kemiskinan pada kaum buruh. Pada saat itu, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sosialisme dibentuk sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi di kala itu. Sama seperti paham lainnya, sosialisme juga punya ciri-ciri nih teman-teman. Yang pertama ada mementingkan kekuasaan dan kepentingan negara, tidak adanya kelas dalam masyarakat, hak milik pribadi dibatasi atau seminim mungkin, dan yang terakhir pemikiran ekonomi secara sentris yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan. Next kita bahas tokoh-tokoh yang berkaitan dengan paham sosialisme. Yang pertama ada Charles Fourier, yang kedua ada Robert Owen, dan yang terakhir ada Karl Marx. Berikut adalah contoh dari beberapa negara yang menganut paham sosialisme. Yang pertama ada India, Bangladesh, dan yang terakhir ada Suriah. Yang selanjutnya ada paham komunisme.
Duh, pastinya udah nggak asing lagi ya sama paham yang satu ini. Biasanya komunisme ini suka dicap sebagai paham yang brutal atau kejam. Padahal sebenarnya komunisme ini adalah suatu paham yang lebih mengutamakan kemakmuran seluruh masyarakatnya. Karena itulah, nggak ada nih yang namanya kepemilikan pribadi dan semua aset hanya dimiliki oleh negara aja. Jadi pada pertengahan abad ke-19, lahirlah sebuah ideologi sebagai salah satu aliran sosialisme namun bersifat radikal bernama komunisme. Komunisme muncul karena adanya kesenjangan ekonomi di berbagai negara di Eropa. Selain itu, komunisme juga muncul sebagai bentuk reaksi dari ideologi sosialisme yang berjalan dengan lamban. Berikut adalah ciri-ciri dari paham komunisme. Yang pertama, tidak ada kelas sosial. Yang kedua, sistem politik satu partai. Yang ketiga, tidak ada kepemilikan aset pribadi. Yang keempat, bertujuan untuk memakmurkan rakyat. Yang kelima, tidak membutuhkan hukum. Komunisme ini memiliki dua tujuan nih teman-teman. Yang pertama, menghapus adanya kesenjangan di masyarakat, dan yang kedua, menghilangkan strata sosial di masyarakat. Kalau dilihat dari tujuannya yang sangat positif, kenapa ya paham ini dicap sebagai paham yang kejam? Mungkin ini dikarenakan praktik yang diterapkan untuk mencapai tujuan dari paham ini teman-teman, karena setiap negara pastinya memiliki cara masing-masing untuk mencapai tujuan mereka. Jadi mungkin apa yang mereka anggap baik, belum tentu baik pula bagi kita. Kita lanjut ke tokoh yang erat sekali kaitannya dengan paham komunisme. Yang pertama ada Karl Marx, yang kedua ada Vladimir Lenin, yang selanjutnya ada Joseph Stalin, dan yang terakhir ada Mao Zedong. Berikut adalah negara-negara yang menganut paham komunisme. Yang pertama ada Korea Utara, yang kedua ada Cina, yang ketiga ada Vietnam, dan yang keempat ada Kuba. Pernah nggak sih kalian dengar tentang Pan-Islamisme? Singkatnya, Pan-Islamisme ini adalah sebuah ideologi politik yang awalnya berupa gerakan penyatuan seluruh kaum muslim di seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk mengusir penjajahan dunia barat atas dunia muslim. Terus, gimana sih sejarahnya muncul ideologi ini bisa sampai berkembang dengan luas? Awal mula munculnya gagasan ini ketika salah seorang tokoh muslim bernama Sultan Abdul Hamid II menguasai Kesultanan Utsmani dan berusaha menyatukan Islam di bawah Panji Utsmani. Sayangnya setelah Utsmani runtuh, Pan-Islamisme mulai meredup. Akhirnya Pan-Islamisme mulai kembali dikembangkan oleh tokoh bernama Jamaluddin Al-Afghani. Pada masa itu, Muslim dalam keadaan kacau dan terpecah belah akibat pengaruh bangsa Barat. Ia menyadari bahwa umat Muslim secara keseluruhan tengah terancam dengan kolonialisme dan imperialisme asing sehingga perlu adanya penyatuan kekuatan yang harus digalakan dalam kalangan umat Muslim. Berikut adalah ciri-ciri dari Pan-Islamisme. Yang pertama, mengikuti paham yang tertulis dalam Al-Kamal Al-Kamilah dari Jamal al-Din. Yang kedua, suatu paham yang bertujuan menyatukan seluruh umat muslim di seluruh dunia. Dan yang terakhir, munculnya organisasi yang bertajuk pergerakan dan nasionalisme dengan tujuan memperjuangkan kebebasan dari belenggu penjajahan. Paham berikutnya adalah fasisme. Fasisme adalah paham yang didasarkan prinsip kepemimpinan nasionalis otoriter dengan otoritas yang mutlak atau absolut. Maksudnya apa ya? Jadi, individu di negara penganut fasisme harus menaati perintah pemimpin dan kepatuhan yang berlaku tanpa pengecualian sama sekali loh. Meskipun terdengar menyeramkan, politik fasis sering mendapat dukungan luas dengan mengusulkan gagasan perlunya kelahiran kembali nasional. Kalian tahu nggak sih negara dan pemimpin apa saja yang cocok dengan definisi tersebut? Yap, Benito Mussolini dari Italia, Adolf Hitler dari Jerman, dan Kaisar Hirohito dari Jepang. Fasisme di Italia dan Jerman didasari atas hal yang sama nih, yakni kekecewaan dan penderitaan rakyat atas akibat dari Perang Dunia I. Lain halnya dengan fasisme di Jepang, yang lahir ketika Jepang sedang mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang, hingga membuat bangsa Jepang menganggap bangsa lain memiliki derajat yang lebih rendah. Ciri-ciri dari paham fasisme antara lain, yang pertama, memiliki sistem pemerintahan dengan satu partai, yang kedua, membutuhkan dan mementingkan gerakan militer, yang ketiga, musuh dikonstruksi dalam sebuah kerangka konspirasi atau ideologi, yang keempat, ideologi identitas di mana sebuah unsur harus murni, yang kelima, tidak mengakui adanya persamaan derajat antar manusia, dan yang terakhir, ada yang diperintah dan ada yang memerintah. Nasionalisme. Kalian sering dengar nggak sih seperti, mana rasa nasionalisme kalian? Atau jiwa nasionalisnya kurang nih. Nah, sebenarnya apa sih nasionalisme itu? Menurut KBBI, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Tentu kalian jadi penasaran dengan latar belakang dari paham ini, bukan?
Jadi, nasionalisme pertama kali berkembang di Eropa pada sekitar abad ke-7 hingga 8 yang ditandai dengan adanya transisi dari masyarakat feodal ke masyarakat industri, yaitu ketika kekuasaan kaum feodal digantikan oleh para borjuis kota. Wah, udah lama banget ya. Lalu, kaum borjuis dengan revolusi industrinya itu kemudian berkembang di Eropa Barat. Dan di tengah-tengah keadaan seperti itu, lahirlah nasionalisme Eropa Barat yang menyadarkan adanya perbedaan antar bangsa di Eropa Barat. Nasionalisme yang seperti itu tumbuh menjadi satu aliran yang penuh emosi dan sentimen, kesombongan dan chauvinisme, sehingga nasionalisme Eropa Barat melahirkan kolonialisme dan imperialisme. Lain hal dengan nasionalisme di negeri jajahan yang sasaran pokoknya melawan imperialisme itu sendiri. Hal ini juga disebabkan karena negara yang dijajah mulai sadar akan harga diri sebagai suatu bangsa. Jadi kelihatan ya bedanya nasionalisme Eropa dengan nasionalisme Asia. Ciri-ciri negara yang berpaham nasionalisme adalah adanya persatuan dan kesatuan bangsa, adanya organisasi modern yang sifatnya nasional, dan perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. Nah, tokoh-tokoh paham nasionalisme diantaranya ada Johann Gottherder, Friedrich Hegel, dan yang terakhir ada J.J. Rousseau. Nah, buat paham yang terakhir, negara kita sendiri yaitu Indonesia menganut dan menjalankan sistem ini loh. Yap, bener banget. Paham demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekarang kita bahas sejarah seputar munculnya demokrasi yuk. Demokrasi pertama kali berkembang pada masa Yunani kuno oleh Athena kuno sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Namun, istilah demokrasi ini telah berubah seiring berjalannya waktu bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Lalu kita akan bahas ciri-ciri dari demokrasi. Yang pertama, negara menjamin HAM setiap warganya. Yang kedua, kebebasan pers atau media. Yang ketiga, diadakannya pemilu. Yang keempat, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Dan yang kelima, terdapat partai politik. Kita lanjut ke tokoh-tokoh yang berkaitan dengan demokrasi yuk. Simak baik-baik ya. Yang pertama ada John Locke, yang kedua ada Montesquieu, dan yang terakhir ada J.J. Rousseau. Terakhir, kita ke negara-negara yang menganut paham demokrasi. Diawali dengan negara Jepang, lalu India, selanjutnya Amerika Serikat, dan yang terakhir jangan sampai kelewatan adalah Indonesia. Selesai sudah kita mempelajari 8 paham-paham besar yang ada di dunia. Bagaimana? Seru sekali bukan? Sebelum video ini berakhir, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai jumpa!